Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, tentunya teman-teman, di video kali ini aku akan menjawab salah satu komentar yang ada di salah satu video aku yang ini. Ya, jadi komentarnya lebih kurang seperti itu, yang intinya bagaimana pulang dari Kucing ke Pontianak. Nah, jadi tentunya teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Baik, jadi tentunya teman-teman langsung saja, jika teman-teman ingin pulang dari Kucing ke Pontianak, tentunya yang harus teman-teman miliki adalah tiket kepulangan. Nah, jadi sedikit cerita, karena kemarin itu teman-teman aku melakukan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kucing, karena pada saat itu niatan pengen stay dulu atau tinggal dulu 1 malam di Kucing. Tapi karena pada saat itu memang memungkinkan waktunya masih ada untuk bisa pulang ke Pontianak, ya udah akhirnya aku tidak jadi menginap di Kucing dan langsung melanjutkan kepulangan ke Pontianak. Nah, jadi tentunya teman-teman, jika teman-teman ingin pulang dari Kucing ke Pontianak, tentunya yang harus teman-teman miliki adalah tiket kepulangan. Nah, tiket kepulangan ini tuh teman-teman bisa teman-teman miliki saat teman-teman melakukan pembelian tiket dari Pontianak ke Kucing. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah membeli tiket dari Pontianak ke Kucing, teman-teman bisa sekalian membeli tiket kepulangan dari Kucing ke Pontianak. Atau misalkan teman-teman saat baru sampai dari Pontianak ke Kucing, nah teman-teman bisa melakukan pembelian tiket pulang nantinya, yaitu di Central Bus Terminal Kucing. Nah, tentunya saat teman-teman baru tiba di Central Bus Terminal yang ada di Kucing, tentunya teman-teman bisa langsung melihat ya di dalam bus terminal itu, karena saat itu teman-teman kita diberhentikan di bagian belakang terminal. Jadi silahkan teman-teman masuk saja. Dan teman-teman bisa melihat di sebelah kanan atau di sebelah kiri, teman-teman akan melihat banyak loket, dan tentunya di mana loket-loket itu menjual berbagai tiket kepergian dengan menggunakan bus. Nah, karena teman-teman ingin pulang dari Kucing ke Pontianak, tentunya teman-teman bisa mencari loket, ya kemarin itu karena aku menggunakan Damri. Sebetulnya ada beberapa bus juga teman-teman yang menawarkan kepulangan dari Kucing ke Pontianak atau Pontianak Kucing. Salah satunya ada Via Ramas atau bus Asia, dan yang satu lagi yang sudah mulai beroperasi itu ada bus Eva. Nah, jadi teman-teman, karena kemarin itu aku menggunakan Damri ya. Jadi saat itu tentunya aku mencari loket Damri. Dan ingat, yang harus teman-teman ketahui, Damri ini menawarkan 2 tipe kelas. Kalau misalkan teman-teman ingin datang ke Kucing ya, dari Pontianak ke Kucing, atau justru sebaliknya dari Kucing ke Pontianak. Baik, jadi teman-teman untuk tipe kelas ini, yang pertama ada eksekutif kelas. Untuk eksekutif kelas ini, teman-teman dikenakan biaya sebesar Rp270.000 atau setara Rp80 Malaysia. Jika teman-teman memilih kelas limousine, ini teman-teman dikenakan biaya sebesar Rp350.000 atau setara lebih kurang Rp105. Nah, jadi tentunya teman-teman apa sih gitu ya yang membedakan antara limousine class dan eksekutif class ini? Baik, jadi teman-teman untuk eksekutif class, karena aku pergi dari Pontianak ke Kucing kemarin itu menggunakan eksekutif, ini memang kondisinya agak sempit karena posisi kursinya itu ada di 2 kiri dan 2 kanan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan limousine class, itu lebih luas ya pastinya ya, karena memang posisinya itu posisi kursinya 2 kanan, 1 kiri. Nah, jadi memang teman-teman akan lebih leluasa pastinya. Dan selain itu juga tentunya dari bentukan kursi, ya teman-teman pasti sudah bisa melihat perbedaannya ya. Nah, perbedaannya selain itu juga teman-teman, perbedaan kursi. Nah, jadi teman-teman, kursi yang ada di kelas eksekutif ini memang relatif lebih kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman bersebelahan dengan penumpang lainnya yang mungkin memiliki postur badan yang cukup lumayan besar, tentunya akan terasa lebih sempit gitu. Kalau misalnya teman-teman menggunakan limousine class, dan ya ini dijamin memang lebih nyaman pastinya dan lebih luas itu. Selain itu juga fasilitas yang didapat ya, untuk eksekutif class, teman-teman dari Pontianak ke Kucing kemarin itu aku dapat roti dan 1 botol air minum. Sedangkan di limousine kelas kemarin aku pulang dari Kucing ke Pontianak itu, nah ini masalahnya teman-teman. Karena kemarin itu karena kepulangan aku tuh udah mepet gitu ya dengan keberangkatan bus. Jadi tentunya aku mendapatkan seat atau kursi yang paling belakang dan dekat dengan toilet. Tapi semuanya nggak seburuk yang teman-teman pikirkan ya.
Dan pastinya juga karena memang ruangan itu sebetulnya yang aku tahu itu adalah ruangan untuk smoking area. Karena memang tidak ada yang merokok juga dan ya alhamdulillah aku nggak masalah sih gitu. Dan selain itu juga teman-teman, fasilitas untuk limousine kelas ini teman-teman akan diberikan selimut, terus kemudian juga ada bantal leher, terus teman-teman akan disajikan juga satu buah monitor ya di hadapan teman-teman. Dan monitor ini tentunya bisa teman-teman manfaatkan ya, misalnya seperti mendengarkan lagu dan lain segala macamnya. Dan ya lebih kurang seperti itu ya teman-teman ya untuk review. Dan iya, satu tambahan lagi untuk limousine kelas ini teman-teman tersedia toilet ya. Kalau untuk di eksekutif, karena memang posisinya waktu aku pergi itu aku duduk di paling depan, jadi aku tidak mengecek di bagian belakang itu ada toiletnya atau enggak. Tapi untuk limousine kelas itu ada. Dan selain itu teman-teman, yang harus teman-teman ingat, untuk kelas eksekutif atau eksekutif kelas di harga 270.000 atau lebih kurang Rp80, tentunya keberangkatan di jam 8 pagi. Nah, ini jam 8 pagi waktu setempat ya teman-teman ya, waktu Sarawak atau waktu Malaysia. Jangan disamakan dengan waktu Indonesia, karena Indonesia dengan Malaysia ini punya waktu selisih lebih kurang 1 jam. 1 jam lebih cepat ya, kalau Malaysia lebih cepat daripada Indonesia 1 jam. Nah, sedangkan untuk kelas limousine kelas ya di harga 350.000 atau lebih kurang Rp105, tentunya ini keberangkatan di pukul 12 siang waktu setempat. Baik, dan setelah itu teman-teman, setelah teman-teman membeli tiket di loket Damri, tentunya teman-teman haruslah melakukan check-in terlebih dahulu. Nah, di mana tempat check-innya? Tempat check-in itu bisa teman-teman lakukan di bagian pojok sebelah kiri kalau nggak salah ya. Di awal-awal yang sebelum teman-teman pergi ke ujung untuk membeli tiket di loket Damri. Jadi teman-teman bisa check-in di sana dan jika waktu keberangkatan sudah tiba tentunya teman-teman akan dipersilahkan masuk. Jika seluruh penumpang sudah dipersilahkan masuk, tentunya bis pun mulai berjalan. Dan pada saat itu teman-teman yang pertama kita diberhentikan di salah satu minimarket. Aku memang pada saat itu karena perlengkapan amunisi pulang tuh udah cukup lumayan banyak gitu ya. Jadi aku nggak memutuskan turun. Tapi ada beberapa penumpang lainnya yang memang mereka turun, mereka jajan dan segala macamnya. Ya karena memang kita diberhentikan di depan 7-Eleven teman-teman. Dan setelah semuanya berbelanja dan mungkin ada yang ingin buang air kecil dan segala macamnya, terus bis melanjutkan perjalanan. Dan setelah melanjutkan perjalanan teman-teman ya, pemberhentian selanjutnya tentunya di imigrasi ya, di PLBN atau pos lintas batas negara. Karena kita posisinya dari Kuching, Sarawak, Malaysia, tentunya kita pemberhentian pertama di pos imigrasi Malaysia. Dan pada saat itu semuanya dicek, mulai dari paspor, terus kemudian kalau nggak salah scan jari juga pada saat itu, dan pastinya seluruh barang kita akan diminta untuk turun. Nah, perbedaannya teman-teman, kemarin itu aku saat pergi dari Pontianak ke Kuching menggunakan Damri juga, itu kita bisnya ditransfer, artinya bis Damri ini hanya stop sampai di PLBN saja atau di pos lintas batas dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus Asia. Akan tetapi untuk kepulangan kemarin ya yang menggunakan kelas limousine ini kami tidak ditransfer. Jadi tetap dengan menggunakan bis yang sama. Nah, jadi teman-teman setelah itu pengecekan dilakukan, barang-barang dan segala macamnya, scan jari, dan selanjutnya teman-teman di pos imigrasi Indonesia. Nah, di situ kita dicek mengenai vaksin. Dan ya kalau nggak salah adalah selebaran kartu kuning gitu, dan kita diminta untuk memberikan paspor dan nanti ada petugas yang memeriksa. Ditanya sudah berapa kali vaksin dan segala macamnya, karena memang posisinya alhamdulillah aku sudah 3 kali vaksin dan ya aman-aman saja setelah barang semuanya sudah dicek atau di X-ray dan kita sudah dipersilahkan lagi untuk naik di bis yang sama dan akhirnya melanjutkan perjalanan. Nah, jadi kemarin itu teman-teman, karena kepergian aku dari Pontianak ke Kuching itu aku menggunakan kelas eksekutif, jadi aku tidak tahu apakah ada toilet atau enggak karena posisi aku duduk di depan, tapi kemungkinan besar enggak ada karena bis ini tuh banyak berhentinya teman-teman yang menggunakan eksekutif ini, berbeda dengan limousine kelas. Limousine kelas ini kami hanya diberhentikan 1 kali, yakni hanya untuk makan sore. Bukan makan siang ya, karena keberangkatan bis ini juga sudah siang hari, jadi kami diberhentikan untuk makan sore. Dan setelah itu nggak ada berhenti lagi dan kami melanjutkan perjalanan sampai dengan ke Pontianaknya, jadi nggak ada berhenti-berhenti lagi.
Dan selain itu juga, ya perjalanan cukup lumayan enak karena memang posisi kursi yang memang memungkinkan juga ya. Nah, jadi mungkin sedikit informasi juga bagi teman-teman. Saat teman-teman sudah tiba di Terminal Ambawang, Pontianak ya, tentunya teman-teman akan diarahkan untuk keluar ya. Kalaupun nggak diarahkan ya teman-teman pasti tahu lah ya apa yang harus dilakukan. Dan selain itu teman-teman, karena memang posisi terminal ini tuh tidak menerima taksi online ya, atau seperti ya banyaklah taksi online yang teman-teman ketahui, atau ojek online juga, karena memang tidak diperbolehkan masuk. Dan yang herannya juga teman-teman, kemarin aku pergi ke Terminal Ambawang ini tuh dengan menggunakan taksi online dan boleh masuk. Ternyata saat kita pulang, kita nggak diperkenankan untuk memesan taksi online, tapi lebih diarahkan untuk naik taksi-taksi yang ada di sana gitu. Dan ya cukup lumayan shock juga karena menguras kantong gitu ya. Karena memang posisi kediaman aku pada saat itu berada di Alianyang ya, bagi teman-teman Pontianak tentu pasti tahulah jalan Alianyang itu di mana. Dan itu dikenakan biaya sebesar Rp130.000 gitu. Tapi teman-teman di sini harus pintar-pintar nawar ya. Jadi ya alhamdulillah kemarin itu aku dapatnya di Rp100.000. Ya, tapi lumayan juga teman-teman ya. Kita harus mengeluarkan biaya yang tak terduga seperti itu. Kalau misalnya teman-teman sudah asik liburan gitu kan, kalau misalkan udah nggak cukup, ya paling pas-pasan jadinya kan kalau misalkan udah pulang ke tempat sendiri gitu dan tidak mempersiapkan, ya tentunya paling tidak dari informasi ini aku ingin teman-teman tahu kalau misalnya memang jika teman-teman ingin pulang atau lebih baik dijemput aja gitu ya. Kalau misalkan karena aku kemarin itu solo traveling dan nggak ada keluarga juga di Pontianak, mau nggak mau ya haruslah. Nah, jadi teman-teman mungkin itu saja ya cerita aku kemarin waktu pulang dari Kucing ke kota Pontianak. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah membeli tiket dari Pontianak ke Kucing, sampai di terminal, ya kalau misalnya teman-teman masih ragu, kalau takut nggak dapat tiket, alangkah baiknya teman-teman baru sampai di bus terminal itu teman-teman langsung aja beli tiket untuk pulang dari Kucing ke Pontianak. Jadi nanti tinggal datang, tinggal check-in, dan tinggal langsung masuk bis aja. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya sharing mengenai pengalaman aku kemarin. Kalau misalkan dirasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Dan aku akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.